Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5515. Saya sedikit mati. Ketika Kaisar Mayat Hidup mendesak Istana Siming untuk melancarkan serangan tiada taranya ke Qin Chen, Sisi, yang berada di dunia yang kacau. Tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, kekuatan mengerikan di luar dunia yang kacau seperti yang dia lihat. Sangat familiar. Chen, keluarkan aku. Sisi berbicara dengan tergesa-gesa. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang ke dunia yang kacau. Saat berikutnya, sosok Sisi tiba-tiba muncul di luar dunia yang kacau dan berdiri di depan Qin Chen. Ledakan. Segera aura kematian mengerikan yang awalnya mengalir menuju Qin Chen di seluruh aula menenggelamkan Sisi dalam sekejap. Tidak bagus, Nyonya, hati-hati. Melihat Sisi diliputi aura kematian yang mengerikan, Kaisar Simei langsung berteriak ngeri, dengan keputusasaan di matanya. Bahkan dia, Kaisar Agung dan pembangkit tenaga listrik, dapat merasakan sedikit pun ketakutan akan aura kematian mengerikan yang terpancar dari Istana Siming. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan yang dapat menekannya, dan dengan basis budidaya nyonyanya. Bagaimana Anda bisa melawan? Nak Qin Chen, kamu terlalu ceroboh. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld juga tampak cemas. Adapun Molly di samping, dia menatap kosong. Sialan, Nak Molly, pria ini bahkan menggunakan wanitanya sendiri untuk memblokir pisaunya. Bukankah pria ini berhati gelap? Dari sudut pandang ini, sepertinya pria ini menggunakanmu untuk memblokir serangan sebelumnya. Ternyata tidak, sepertinya itu bukan masalah besar. Suara leluhur iblis Lohu terdengar, dengan sedikit gemetar. Oh sial. Menggunakan wanitanya sendiri untuk memblokir pisaunya, iblis memang iblis, apakah ini masih manusiawi? Di sampingnya, wajah Molly muram, berlumuran darah, hampir tidak ada tempat yang utuh, tekanan kuat di sekelilingnya membuat tulangnya hancur dan organ dalamnya hancur. Sinar asal-usulnya, hanya dari pukulan sebelumnya, dia takut dia sudah kehilangan akalnya sejak lama. Tetapi pada saat ini, kelopak matanya bergerak-gerak liar, merasa bahwa Qin Chen telah bertindak terlalu jauh. Demon Qin ini tidak layak menjadi laki-laki. Molly meludah, melihat ke tempat yang diselimuti aura kematian, dan menghela nafas sedikit. Dia secara alami mengenal Sisi, dan dia sangat akrab dengannya. Kami adalah kenalan lama dari benua Tianwu. Melihat Sisi sekarat di sini seperti ini, mau tak mau saya merasa sedikit sedih. Oh sial. Mengapa aku merasa kasihan pada iblis Qin itu? Sebaiknya aku memikirkan diriku sendiri ketika aku punya waktu ini. Molly melihat Qin Chen di samping, segera menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatap dengan sungguh-sungguh ke Kaisar Mayat Hidup tidak jauh dari sana. Aku menghela nafas dalam hatiku. Aku takut pemimpin iblis Qin membuat kesalahan perhitungan kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa Kaisar Abadi hanyalah seorang kaisar semu. Siapa yang akan melakukannya? Tidak kusangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Ini adalah masalah. Molly melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari sini, tetapi ketika dia merasakan bahwa dia berada di suatu tempat, hatinya tiba-tiba tenggelam. Aula tempat mereka berada benar-benar luar biasa. Saat ini, Molly tidak dapat lagi melihat langit, bumi, dan jalan dunia bawah. Dengan kata lain, tempat ini telah menjadi ruang tertutup, dan tidak mungkin untuk melarikan diri sendirian. Di sini. Nak, menurutmu apakah menemukan seseorang yang mau mati untukmu akan menyelesaikan masalah?
Tidak jauh dari sana, Kaisar Abadi melihat bahwa Qin Chen telah memanggil orang lain untuk menahan serangan itu, hatinya tiba-tiba mengembun dan dia berteriak dengan keras. Di mana orang ini memanggil begitu banyak orang? Kaisar mayat hidup Zun mengerutkan kening. Istana Siming adalah harta penyelamat hidup yang diberikan kepadaku oleh permaisuri saat itu. Di istana ini, dunia kecil biasa tidak bisa memindahkannya sama sekali. Di mana orang-orang itu bersembunyi dari orang ini sebelumnya? Kaisar Abadi bingung, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Tidak, semakin kuat orang ini, semakin menakutkan latar belakang orang ini. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini hidup, jika tidak, rahasia ratu akan hilang sepenuhnya. Memikirkan hal ini, sedikit keganasan muncul di kedalaman mata Kaisar Abadi, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Ledakan. Aura Kaisar Agung yang menakutkan langsung naik dari tubuhnya ke langit. Hari ini, kalian semua akan mati. Setelah Kaisar Abadi selesai berbicara, ekspresinya menjadi gila, dia benar-benar membakar sumbernya secara langsung, dengan berani memicu seluruh istana Siming. Ledakan. Aula yang luas segera bergetar, dan saya melihat sinar cahaya tak berujung bermekaran di seluruh aula. Dan nafas kematian yang mengerikan terlahir kembali. Nafas kematian ini mengandung aura khusus dari Jalan Agung, dan mereka benar-benar terpisah dari dunia bawah. Ini sangat misterius sehingga dapat dengan mudah menekan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Mati. Kaisar Abadi meraung dengan marah, melambaikan tangannya, dan energi kematian yang besar dengan cepat berkumpul, di bawah kendalinya, dia akan menyerang Qin Chen lagi. Tidak baik. Brengsek. Ini merepotkan. Kaisar Simei, Mo Li dan yang lainnya semuanya berubah warna dan ketakutan. Melihat udara kematian hendak mengalir menuju Qin Chen, tetapi pada saat ini, adegan yang menakutkan Kaisar mayat hidup terjadi. Ketika dia mencoba mengendalikan udara kematian, dia menemukan. Diketahui bahwa aura kematian ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Apa yang terjadi? Dia terkejut di dalam hatinya, dan saat berikutnya, dia melihat dengan ngeri bahwa nafas kematian yang terlahir kembali ini dengan cepat mengalir ke arah wanita yang telah tenggelam sebelumnya, seperti angin sepoi-sepoi, bersorak dan melompat. Terus-menerus melonjak, bergerak, seolah bersorak. Untuk sesuatu. Ini. Kaisar mayat hidup tertegun. Saat berikutnya. Di mata semua orang yang tidak bisa dipercaya, aura kematian yang tak ada habisnya dengan cepat menghilang, dan sosok anggun perlahan keluar, itu adalah Sisi. Pada saat ini, Sisi berjalan keluar selangkah demi selangkah dari udara kematian yang tak ada habisnya, kekuatan kematian yang dapat menekan pusat kekuatan tingkat Kaisar itu seperti rakyat yang menyambut ratu baru. Mereka. Aku menahannya. Mo Li. Berada di dalam tubuh Mo Li, leluhur iblis Lohu tertegun, bagaimana situasinya? Wanita Qin Motou belum mati. Dia dikirim oleh kekuatan kematian ini. Mo Li, kamu dapat melihat dengan jelas dari luar, jiwaku apakah kamu merasakan kekuatannya dengan benar? Suara leluhur iblis Lohu bergetar, tidak mempercayai persepsinya sendiri sama sekali. Diam. Mo Li mengutuk dengan marah, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Aku tahu itu. Nada suaranya bergetar. Tidak peduli betapa hinanya iblis itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya menemui jalan buntu, dan bahkan membiarkan wanitanya sendiri menghalangi pisaunya untuknya. Sial, aku sudah bersamamu selama ini sudah lama sekali, dan otakku sangat gila. Itu juga dihancurkan oleh pengaruhmu. Sial, mengapa aku mempengaruhi ini? Leluhur iblis Lohu tidak senang, dan mengutuk, apakah kamu tidak memiliki yang lebih baik otak sebelumnya? Diam saja, itu hilang. Wajah Mo Li menjadi gelap, dan dia langsung memblokir transmisi suara dari jiwa leluhur iblis Luohu, membuatnya mustahil untuk mendengarkan. Di aula, Sisi berjalan keluar perlahan seperti seorang dewi. Dalam sekejap, seluruh istana Siming bergetar.
Garis-garis mengerikan muncul di aula sekitarnya, dan jimat yang berisi tanda-tanda jalan yang menakutkan ditangguhkan. Jimat ini bersinar dengan cahaya. Si Mei merasa seolah-olah dia akan pingsan di tempat. Namun setelah jimat-jimat ini dinyalakan, mereka memantulkan sisi di dalamnya seperti bintang yang memegang bulan, seolah-olah masyarakat telah melihat Dewi Ibu mereka bersorak. Melompat kegirangan, bergembira, dan pasrah. Gelombang aura menakutkan menyelimuti Sisi, menjaganya dan menjaganya. Di dalam tubuh Sisi, samar-samar aura menakutkan keluar dari tubuhnya, meresap seperti radiasi, mempengaruhi ruang ini. Ini. Setelah melihat tanda jimat ini, Kaisar Netherworld sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berseru. Si Mingdian, aku ingat, inilah yang dikatakan permaisuri Ming Yue di Sungai Takdir Styx saat itu. Harta yang diperoleh, yang merupakan harta kaisar tertinggi, sebenarnya ada di tangan kaisar abadi. Bagaimana ini mungkin? Ada ekspresi tidak percaya di wajah Kaisar Netherworld. Harta tertinggi dari kaisar tertinggi adalah harta yang sangat membantu 4 kaisar agung seperti mereka, dan umumnya tidak diwariskan kepada orang lain sama sekali. Sama seperti dia, ketika dia menganugerahkan harta kepada bawahannya, dia hanya bisa memberi leluhur Wan Guming harta yang mendekati tingkat kaisar seperti Wan Ming Glazed Bond, biasanya. Tidak mungkin untuk memberikan harta kaisar yang paling umum. Dan istana perintah ini adalah harta kaisar tingkat atas yang melampaui banyak harta kaisar agung, bagaimana bisa diberikan kepada bawahan sesuka hati? Siapakah kaisar mayat hidup bagi permaisuri Ming Yue ini? Sementara Kaisar Netherworld terkejut, Kaisar abadi menatap kosong pada perubahan yang terjadi di istana Siming. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Sisi, menatap wajahnya, dan tidak bisa menahan gemetar. Kamu. Dia tampak bersemangat, seolah dia melihat Dewi yang membuatnya bermimpi. Segera setelah itu, di hadapan semua orang, Kaisar abadi berlutut di depan Sisi dalam sekejap, dia membungkuk ke tanah, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dia membungkuk dalam-dalam. Dan kemudian dia tidak bisa menahan tangisnya. Bawahan abadi, Kaisar, saya telah melihat. Nona, Kaisar abadi, yang sebelumnya agung dan sekuat kaisar yang tak tertandingi, menangis seperti anak kecil, tak berdaya. Pengekangan. Bagaimana situasinya? Adegan seperti itu membuat Kaisar Simei, Molly dan yang lainnya yang menghadapi musuh yang tangguh sebelum tertegun. Sedikit, Nona. Mulut ceri kecil Kaisar Simei terbuka lebar, membentuk-bentuk O. Molly tercengang dan benar-benar tercengang. Sisi ini. Itu adalah Chen Sisi yang berjalan keluar dari benua Tianwu bersama dirinya dan Qin Chen orang suci dari Sekte Iblis Ilusi sebenarnya adalah dunia bawah, Nyonya Kaisar Abadi. Ini, apa yang terjadi? Bukankah wanita ini adalah reinkarnasi dari Lian Xinluo, keturunan Dewa Iblis dari alam semesta asli, putri Dewa Iblis? Mengapa kamu terlibat dengan dunia bawah lagi? Molly tertegun, dan tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup. Pada saat ini, Sisi berjalan perlahan ke dalam kehampaan, menatap curiga pada kaisar mayat hidup yang berlutut di sana, mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Saya belum berani melupakan aura Anda, Nona. Kaisar abadi mengangkat kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, tuanku memintaku untuk tinggal di sini saat itu untuk melindungi keselamatanmu, Nona. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.